Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya coba untuk berbicara terkait tentang pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan pengidolaan kita bersama bagaimana menunjang nasib masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Sahabat setia dimanapun berada, sebelumnya kita coba untuk membahas tentang pada tanggal 19 Desember 2018 Meranti dimekarkan, kemudian berangkat daripada peraturan nomor 12 tahun 2009 tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti yang hari ini kita rasakan dengan luas daerah Kabupaten Meranti ini berkisar daripada 3.707,84 km persegi, kemudian dihuni oleh penduduk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kapasitas lebih kurang 204.579 jiwa. Nah, di dalam Kabupaten Kepulauan Meranti kita juga kenal dengan 9 kecamatan. Salah satu ada atau beberapa kecamatan yang dimekarkan, katakanlah pembentukan Kecamatan Pulau Merbau berangkat daripada Undang-Undang nomor 7 2011. Pemekaran daerah Tebing Tinggi Timur berangkat daripada Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Kemudian bagaimana regulasi terkait tentang persoalan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hal ini kita coba untuk menganalisa ada 8 poin terkait sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan dengan data 2013 yang lalu. Mungkin kalau kita kalkulasikan hari ini hampir sudah 7 tahun, maka sebagaimana perkembangan sumber daya alam yang dimiliki untuk daerah Kabupaten Meranti, padahal masih beroperasi dalam menghasilkan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti. Sahabat setia dimanapun berada, pertama kita berangkat daripada sumber daya alam, yaitu tentang kapasitas perikanan. Persoalan perikanan ini sahabatku sekalian, bahwa persoalan yang substansi, persoalan yang tidak bisa kita main-mainkan. Di Meranti ini terdapat lebih kurang daripada 47 jenis perikanan yang ada, yang hidup di daerah Kabupaten Meranti. Kemudian di daerah Kabupaten Meranti ini terkait tentang perikanan, bahwa kita terdapat per tahun penghasilan ikan kita ini 2.268 ton per tahun. Kemudian kemana ikan ini kita jual, kemudian bagaimana teknis penjualan harganya, kemudian bagaimana regulasi penjualan ikan, sampai hari ini kita belum melihat langsung bagaimana tata cara pengolahan itu semua, sehingga sumber daya alam dari sisi perikanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi tata cara penangkapan, kemudian bagaimana teknis harga penjualan penghasil ikan tersebut. Kemudian kita berbicara tentang mangrove. Mangrove dan nipah ini komunitas yang terbanyak hampir di sepanjang pantai Kabupaten Kepulauan Meranti. Mangrove dan nipah ini dikelola kalau di Kepulauan Meranti oleh pihak ketiga, yaitu PT Riau Lestari, Sejahtera Riau Lestari, ya, dengan membuat sirup, kemudian membuat dodol, membuat macam-macam produk-produk yang dihasilkan oleh PT tersebut untuk mengeksploitasi kehadiran mangrove dan nipah yang ada di Kabupaten Meranti. Namun kita tidak pernah tahu kemana sirup dan dodol ini dieksporkah atau dijualkah atau hanya dipajangkah gitu. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban antara perusahaan ini kepada Disperindak ini. Kemudian bagaimana legalitas dan perizinan sumber daya alam di sisi mangrove dan nipah itu. Sampai hari ini juga kita belum paham, ya. Sehingga kita butuh daripada transparansi dinas terkait dalam mencerna bagaimana sistem kerjasama antara Pemda dengan pihak ketiga itu dalam pengolahan mangrove. Kita tidak mau bahwa
perusahaan itu hanya nama saja, ya, padahal dia mengolah mangrove dan nipah secara data, namun di lapangan yang diolah berbeda lagi, karena kita sudah menduga ada hal-hal yang semacam itu. Kita berharap sebelum ini menjadi momok besar bagi daerah Kabupaten Meranti, tolong ini kita minta penjelasan. Kita juga tidak bisa menunggu terlalu lama mendapat informasi daripada Dewan, tapi sampai hari ini kita menginginkan bahwa perusahaan Riau Lestari itu benar-benar, ya, dikawal tuntas oleh Pemda terkait, oleh Dewan terkait, sehingga kita jangan memperlihatkan ada permainan atau main mata di sini. Ini sahabatku sekalian. Kemudian kita juga berbicara tentang kelapa. Kelapa penghasilan yang terdapat di Meranti ini lebih kurang 50.594,4 ton per tahun. Kemudian bagaimana tata cara pengolahan kelapa, bagaimana pembibitan kelapa, kemudian bagaimana penjualan kelapa, kemudian masalah tarif harganya, sampai hari ini kita tidak pernah jumpa. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah terkait, kita berharap kepada dinas terkait, kita berharap kepada oknum-oknum tertentu untuk menjualkan barang-barang ini dengan harga yang maksimal sehingga masyarakat betul-betul terasa atas penghasilan kelapa yang mereka miliki. Kemudian kita bicara tentang karet. Karet yang dihasilkan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini lebih kurang daripada 17.470 ton per tahun. Adapun hampir seluruh desa yang ada di Meranti ini semuanya masyarakat kebun karet, tapi hasil karetnya tidak punya keteraturan, kemudian dijual kepada oknum-oknum pengusaha yang masih bisa mempermainkan harganya, sehingga masyarakat bahkan tidak seimbang dengan penghasilan karet. Kemudian dengan tata cara penanaman karet, jangka waktu untuk menghasilkan karet, kemudian hasil karet yang didapatkan, sehingga sampai hari ini banyak karet-karet masyarakat kita yang kewalahan dan tidak dipanen. Ini diakibatkan dengan harganya rendah. Mengapa terjadi harga rendah? Karena tidak ada aturan yang mengikat terkait tentang tarif harga itu, sehingga harga dipermainkan oleh oknum-oknum tengkulak-tengkulak itu. Oleh karena itu kita minta ini juga menjadi pertimbangan dan menjadi tupoksi keseriusan kinerja daripada Dewan dan pemerintah terkait. Kemudian kita bicara tentang pinang. Pinang ini pada dasarnya kalau dahulu ya tidak seberapa mahal, tapi sekarang apalagi di wabah Covid ini, pinang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat dengan harga yang mahal. Tapi ketika selama ini pemerintah kita tidak pernah berpikir bagaimana menghadapi harga pinang yang suatu sangat mahal, sehingga masyarakat yang menanam pinang hanya hobi-hobi saja, hanya pemenuh kebun di belakang, mengelak daripada tidak punya isi, sehingga hasil produktivitas yang didapatkan dari pinang ini juga di saat harga mahal masyarakat belum siap untuk menghadapi itu, sehingga ya kisaran yang saya sampaikan tadi bahwa sekitar 1.720,4 ton per tahun yang baru kisar, padahal dengan penuhnya kawasan Kepulauan Meranti yang masih kosong, yang masih bagus ditanam pinang ini bisa mendapat bahkan bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat penghasilan yang diharapkan. Tapi ini tentunya butuh daripada kerjasama kepemerintahan, kemudian berbicara tentang harga, kemudian berbicara tentang teknis penanaman sehingga bisa maksimal dan efisien itu. Kemudian bicara tentang sagu. Di Meranti ini ketika kita bicara tentang sagu, ada pengolahan sagu itu terdapat lebih kurang 50 bansal, ya. Di antara 50 bansal itu ada 2 bansal yang sudah modern. Di antara 2 bansal modern ini kita bisa mendapat data bahwa ada sekitar 1.720,4 ton per tahun penghasilan sagu yang dihasilkan dari Meranti. Nah, dengan kekuatan sagu yang begitu banyak dan menjadi khas daripada Kabupaten Meranti, ini hendaknya dikelola dengan baik. Adapun luas kawasan sagu yang ada di Meranti ini lebih kurang daripada 44.657 ya hektar, sehingga per tahun secara data ini dihasilkan 29,8. Itu luas sagu menjadi skala nasional. Penghasilan sagu 440,339 ton per tahun untuk per hektar yang bisa dimiliki oleh Meranti, itu sekitar per hektarnya itu 9,89 ton per hektar lahan sagu yang dihasilkan oleh Meranti secara pendataan.
ini menjadi catatan manis untuk kita bersama bahwa bagaimana pengelolaan sagu itu secara maksimal, bagaimana kawasan-kawasan yang penanaman sagu itu bukan lagi kawasan-kawasan yang katakanlah ini hanya pengusaha-pengusaha dan masyarakat hanya dapat nama saja, tapi betul-betul kebun sagu itu adalah kebun masyarakat, ya, asli masyarakat, bukan hanya atas nama masyarakat saja. Ini yang kita harapkan kepada pemerintah. Tentunya harapan kita besar untuk pemerintah fokus menangani persoalan menggesa masyarakat melakukan penanaman sagu, kemudian pengolahan sagu di setiap desa. Lakukan gerakan-gerakan untuk pengadaan gudang sagu. Sampai hari ini sagu, mangrove, ikan tidak punya kejelasan terkait tentang tarif harga. Kemudian kita bicara tentang timah. Timah ini sampai hari ini kita kenal bahwa hanya di Semenanjung Laut Ransang. Padahal timah ini ada di Laut Tasik Putri Puyuh, ada di perairan Pulau Merbau. Nah, secara pendataan sampai hari ini timah ini hanya per 2013 dikerjakan oleh PT Perkip Jaya untuk mengeksploitasi dan eksplorasi dengan 250 biji timah. Ada 2 perusahaan besar, tapi perusahaan yang berjalan sampai hari ini hanya perusahaan Perkip Jaya. Dengan 250 biji timah ini sampai hari ini kita tidak pernah tahu kemana timah itu dijualkan, kemudian berapa timah itu dihasilkan, kemudian untuk apa timah itu hasil timah itu digunakan oleh pemerintah terkait. Kemudian kita berbicara tentang persoalan kopi, ya. Kopi ini kembali saya katakan bahwa ada sekitar 1685 ton per tahun penghasilan kopi yang dimiliki. Nah, ini beberapa terkait sumber daya alam yang dimiliki untuk kawasan Kopi Meranti, tapi sayang belum digunakan secara maksimal. Kita berharap bahwa dengan kajian-kajian terkait tentang penganalisan berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Meranti, hendaknya kedepannya berdaya guna dan disusun dengan rapi lagi terkait tentang bagaimana pembibitan, bagaimana panennya, kemudian bagaimana harganya, kemudian bagaimana distribusinya. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan bisa didengar oleh Bupati Kepulauan Meranti, mudah-mudahan bisa didengar oleh Gubernur Riau, mudah-mudahan bisa didengar oleh Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan bisa didengar oleh Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti, mudah-mudahan bisa didengar oleh Dewan Provinsi, bahkan Dewan Pusat. Demikian sahabat setia dimanapun berada, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.